Desi Pratiwi. Saya pendamping sosial Kecamatan Ibun. Di sini saya akan mensimulasikan praktek P2K2 Modul 2 tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, sesi 6 tentang cepat meminjam dan menabung pada langkah 5. Selamat menyaksikan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang memilih cara dan tempat menabung. Nah, Bapak Ibu di sini udah punya tabungan belum? Dikit sih, Sedikit. ada ya. Oke. Nah, ternyata udah rutin belum Pak nabungnya? Nah itu belum rutin, paling dari seminggu tuh cuma 1 kali gitu. Iya, nggak apa-apa Pak, sedikit-sedikit ya Pak ya. Nah, Ibu bagaimana? Udah mulai belajar menabung juga? Oh iya, sudah ya Bu ya, bagus. Nah, ternyata Bapak Ibu untuk rutin menabung ini merupakan tantangan yang berat ya, apalagi jika kita tidak memiliki pendapatan yang tetap. Nah, untuk belajar rutin menabung juga di sini bisa disesuaikan dengan pola penghasilan kita nih. Misalnya apakah penghasilan kita ini harian, mingguan, bulanan, jadi bisa disesuaikan ya untuk bentuknya. Nanti misalnya jika Bapak penghasilannya harian, mingguan atau bulanan Pak? Harian Bu. Harian ya? Iya. Nah, jadi kalau Bapak punya penghasilan harian, maka bisa disesuaikan nih tabungannya dengan cara gimana. Ketika Bapak mendapat gaji, langsung disisihkan di awal gitu kan untuk ditabungkan. Misalnya Bapak harian dapat berapa Pak? 70.000 Bu. 70.000. Nah, Bapak bisa langsung disisihkan di awal, kira-kira ditabung berapa kira-kira Pak? Paling 20.000 lah Bu. Nah, boleh, bagus Pak. Jadi ditabung, disisihkan sama Bapak 20.000. Nanti kalau ada keperluan mendesak bisa digunakan ya Pak ya. Nah, betul sekali. Nah, di sini biasanya kalau Bapak sendiri sama Ibu semua nih di sini kalau menabung di mana saja Pak? Di rumah sih Bu. Di rumah. Kenapa Pak milih tabungan di rumah? Biar nggak ribet gitu, nanti kalau butuh tinggal ngambil gitu. Iya, benar sekali. Coba kalau Ibu Siti selama ini kalau nabung di mana Bu? Oh, di koperasi ya Bu ya? Ada di dekat sini ya Bu ya? Oke, bagus juga ya Bu ya. Udah punya kebiasaan menabung nih Bapak Ibu semua. Nah, sebenarnya untuk tempat menabung sendiri nih Bapak Ibu banyak ya. Ada beberapa tempat menabung yang bisa kita jadikan alternatif untuk menyimpan uang kita. Nah, kita buka di sini ada flip chart tentang tempat menabung. Di sini kita akan bisa menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing tempat menabung ya Bapak Ibu. Kita akan bahas satu-satu ya. Nah, tempat menabung yang Bapak Ibu ketahui di sini ada apa ini Bapak Ibu? Bank, Bu. Bank ya, udah nggak asing ya, di sini Yeah. juga ada bank. Nah, dilihat dari lokasi mudah dijangkau nggak Bu kalau kita mau? Nah itu sih agak jauh kalau dari sini Bu. Agak jauh Iya. ya. Nah, kalau bank emang rata-rata biasanya dari kecamatan, nggak dekat Iya. banget sama rumah ya Bapak Ibu. Nah, terus kalau setorannya harus rutin nggak Bapak Ibu kalau di bank? Enggak sih Bu. Enggak ya, Iya. benar. Jadi Bapak Ibu kapan aja mau store, mau nabung boleh. Terus bisa diambil sewaktu-waktu nggak Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya, kalau Bapak Ibu ngambil uang di bank bisa datang ke ATM misalnya atau ke bank yang langsung bisa. Terus ada biaya administrasinya tidak Bu? Kalau di bank ada ya. Bu, iya. Ya, jadi ada biaya penanganan ya, jadi dipotong dari saldo kita. Terus apakah mendapatkan bunga nggak Bu kalau di bank? Kalau nggak salah sih dapat bunga, cuman kecil banget kalau tabungan kita. Iya ya, kecil. benar sekali Bapak. Jadi kalau di bank ya kecil ya ada bunganya. Terus ada resiko dicuri nggak Pak? Nah itu lebih aman Bu dibanding Bener. kalau di rumah. Benar sekali ya Ibu. Jadi kalau di bank lebih aman ya, udah ada satpam, keamanannya pasti lebih bagus. Nah, sekarang kita lihat di koperasi nih Bapak Ibu. Lokasinya mudah dijangkau nggak Bapak Ibu? Iya lebih mudah. Lebih Bu. mudah ya, koperasi di sini ada yang dekat sini. Mm-mm. Setorannya harus rutin tidak Bu? Iya. Iya ya, karena di koperasi kan ada simpanan wajib ya setiap bulannya. Iya. Terus bisa diambil sewaktu-waktu Bu? Bisa. Bisa ya. Jadi kalau Ibu butuh uang misalnya, oh ya udah bisa datang ke koperasi. Mm-mm. Ada biaya administrasinya nggak Bu? Ada. Iya, biasanya ada ya biaya administrasi kooperasinya. Terus mendapatkan bunga atau SHU tidak Bu? Iya mendapatkan Bu. Iya benar, nanti biasanya di rapat RAT suka ada ya. Iya. SHU dibagikan. Ada resiko dicuri tidak Bu?
Nah itu lebih aman juga Bu. Lebih aman juga dibanding ya, di iya. rumah sih Bu. Benar, karena biasanya koperasi juga sudah berbadan hukum, jadi keamanannya juga sudah lebih bagus ya Bu ya. Sekarang ada kelompok simpan pinjam nih, kayak PKK dan lain-lain gitu ya. Coba lokasinya mudah dijangkau nggak Bu? Biasanya sih mudah. Iya benar Bu, mudah ya. Setorannya harus rutin? Enggak sih. Bener ya, nggak mesti rutin. Iya. Bisa diambil sewaktu-waktu tidak Bu? Gimana Bu bisa? Coba Ibu Siti bisa nggak Bu diambil sewaktu-waktu? Kurang tahu Bu. Belum tahu bisa ya. Oh, Kalau koperasi, kalau kelompok simpan pinjam juga bisa. Ada biaya administrasinya tidak Bapak Ibu? Ada. Ada, benar. Mendapatkan SHU atau bunga tidak? Tidak kalau nggak salah. Iya, tidak mendapatkan ya. Nah, ada risiko dicuri tidak Bapak Iya, Ibu? ada Bu kalau yang seperti itu. Iya benar. Bisa jadi kalau pengurusnya nggak amanah bisa dibawa ya sama Iya. pengurusnya kayak gitu. Nah di sini arisan, coba di sini ibu-ibu yang suka nyimpen uang, yang nabungnya di arisan siapa aja Oh, cuy? si Ibu Minah Bu. Iya ya ibu ini Nah. di arisan ya seringnya. Iya. Nah kita lihat ya keuntungan, kelebihan dan kekurangannya. Kalau lokasinya mudah dijangkau kalau arisan, Iya, mudah. mudah ya. Terus setorannya harus rutin. Rutin Bu. Rutin ya, karena setiap bulannya kita harus Iya. membayar. Bisa diambil sewaktu-waktu nggak Bu kalau Enggak, arisan? kalau arisan dikocok Bu. Dikocok ya, bener. Ada biaya administrasinya tidak Bu? Oh, enggak sih, tapi biasanya suka seridonya sih, Bu. Seribuannya ya, betul. Mendapatkan bunga atau SHU tidak kalau di arisan? Enggak, Bu. Tidak ya. Ada resiko dicuri tidak Bu? Nah, ada Bu, perorangan gitu mah masih rentan sih. Iya ya, bisa jadi pengurusnya kalau nggak amanah Iya. ya, misalnya dibawa kabur gitu. Nah ada juga nih ibu-ibu ya, yang anaknya masih sekolah suka menabung juga ya di sekolah anaknya. Di sini siapa aja ibu-ibu yang menabung di sekolah? Saya sih Bapak suka, iya. suka juga Suka, menabung di Bu. sekolah anak ya? Iya, Oke, kenapa Bapak di sekolah anak menabung juga? karena pertama lebih aman kayaknya Lebih gitu. Terus aman. supaya anak belajar nabung gitu. Oh, supaya Bu. anak belajar nabung Heeh. juga, benar bagus sekali ya Pak ya. Nah, kita akan lihat ya Pak kelebihan kekurangannya kalau kita menabung di sekolah anak. Lokasinya mudah dijangkau nggak Pak? Iya, mudah. Biasanya sekolah anak dekat ya Pak ya dari Iya. rumah. Oke. Setorannya harus rutin nggak Pak nabungnya? Iya. Bisa rutin, bisa juga enggak ya sih. Pak? Iya. Kalau bisa diambil sewaktu-waktu tidak Pak? Nggak bisa masalahnya ya. Iya ya, biasanya di akhir semester seperti itu ya Pak ya baru bisa dibagikan. Ada biaya administrasinya nggak Pak kalau di sekolah? Ada kalau nggak salah sih. Ada ya, misalnya dikasih berapa potongannya. Iya. Oke. Mendapatkan bunga atau SHU nggak Pak? Aduh, kurang tahu Bu. Kurang tahu. Nah biasanya juga suka ada sih Pak ya bunganya dari sekolah. Ada risiko dicuri tidak Pak? Ada juga sih kalau nggak amanah gurunya gitu. Tapi umumnya kalau keuangan sekolah juga disimpannya sama pihak sekolah atau guru Oh. ya, jadi ada yang bertanggung jawab. Nah di sini kok yang terakhir yang udah nggak asing mungkin tempat tabungannya di rumah ya, pakai celengan. Coba kita lihat kelebihan kekurangannya. Lokasinya mudah dijangkau tidak Wah, Pak? gampang banget Bu itu Gampang mah. ya karena di Iya, rumah di sendiri, betul. Setorannya harus rutin tidak Pak? Enggak Bu. Tidak ya. Bisa diambil sewaktu-waktu. Bisa. Bisa ya kalau butuh tinggal dicuting ya Iya. Pak ya, langsung diambil. Full screen, Bu. Iya. Ada biaya administrasinya nggak Pak kalau Enggak. ada? Mendapat bunga atau SHU? Enggak. Oke, ada risiko dicuri nggak Pak kalau? Iya, ada? ada. Nah ini ada risikonya ya. Nah Bapak Ibu di sini ada contoh tadi tempat-tempat menabung yang Bapak Ibu bisa pilih buat menabung. Ini semua bisa disesuaikan nih sama kondisi penghasilan Bapak Ibu kira-kira dan kebutuhan Bapak Ibu juga. Kira-kira saya lebih mudah mengakses tempat menabung yang mana ya? Kalau sekiranya oh saya kayaknya lebih mudah menabung di sekolah anak, nggak apa-apa gitu ya, asalkan kita membiasakan nih mulai rutin menabung, karena kan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya, agar ketika suatu saat kita membutuhkan uang secara mendesak kita nggak berhutang nih gitu kan, tapi kita punya uang yang bisa kita gunakan untuk kepentingan yang mendesak kayak gitu ya. Oke, terima kasih, dilanjut lagi di materi berikutnya.